Hai, kembali lagi bersama aku ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, kali ini kita ingin membahas apa sih kelebihan-kelebihan yang kita rasain ketika kita melakukan pekerjaan dengan cara work from home ya posisinya. Karena sekarang ini kan kita ketahui bersama di Indonesia, bahkan Pak Presiden kita meminta kepada kita semua supaya kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan menghindari kerumunan-kerumunan sehingga kita bisa mencegah terjadinya atau mewabahnya virus yang sekarang ini melanda di hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, setelah melakukan beberapa kali atau merasakan work from home, ini ada beberapa hal yang saya rasa juga tentunya berbeda juga yang dirasakan oleh orang lain, terutama Anda yang menonton video ini juga tentunya beda juga dengan apa yang saya rasakan. Tapi yang ada 6 hal yang menurut saya menjadi hal atau kelebihan daripada work from home ini. Yang pertama yaitu waktu kita yang biasanya habis di jalan hampir 1 jam atau 2 jam dari rumah ke kantor itu bisa kita optimalkan untuk aktivitas-aktivitas positif lainnya istilahnya. Nah, ketika kita bekerja di kantor biasanya kan waktu kita justru habis hampir 1 jam 2 jam ya kan, yang biasanya kita tidak melakukan apa-apa, hanya mendengar musik atau tidak melakukan apapun lah, karena kita beraktivitas di luar ruangan ya posisinya. Itu berkurang sama sekali, dan itu menurut saya menjadi kelebihan daripada work from home ya, karena kita bisa melakukan banyak aktivitas selain aktivitas positif selain yang biasanya kita lakukan sebelumnya tadi. Yang kedua, kita dengan semakin sering atau hampir seharian kita di rumah ya posisinya, itu bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan keluarga kita, terutama dengan anak, dengan pasangan hidup. Nah, karena posisinya yang biasanya kita berangkat pagi, anak belum bangun istilahnya, pulang malam, anak udah tidur ya kan, komunikasi kita sangat kurang sekali. Ini kita memiliki waktu yang lebih lama tadi, sehingga kita bisa menjalin komunikasi yang lebih positif dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita tadi. Nah, ini kualitas komunikasi ini juga akan teruji ya ketika kita sering bersama dengan orang lain dan kita lebih positif terhadap orang lain tersebut. Tentunya hubungan yang positif akan lebih terbangun lagi. Tapi ketika kita sebaliknya, ketika kita sering bertemu dengan orang lain dan kecenderungan setiap pertemuan kita itu kecenderungannya negatif ya, tentunya akumulasinya akan negatif juga. Nah, dengan kita memanfaatkan keberadaan waktu yang kita miliki kebersamaan ini dengan optimal, tentunya kualitas komunikasi kita dengan anak juga, hubungan baik kita akan terjalin dengan sendirinya istilahnya. Yang ketiga, kita selain diminta untuk work from home, kita juga diminta untuk beribadah di rumah. Ini juga menjadi kelebihan menurut saya posisinya, karena yang biasanya kita hampir setiap hari, misalkan ketika jadwalnya beribadah itu kita beribadahnya di kantor, kita beribadah di luar, di jalan misalkan. Nah, ini waktu kebersamaan kita hampir, kalau misalkan umat Islam 5 waktu berada bersama dengan keluarga gitu istilahnya. Artinya kita sebagai imam, misalkan kita sebagai laki-laki menjadi imam, sebagai perempuan menjadi makmum, misalkan anak menjadi makmum, itu akan menjalin dan meningkatkan spiritual keluarga ya kan. Nah,
Kalaupun belum maksimal, ya kita maksimalkan kehadiran kita di rumah, keberadaan kita di rumah, dan kita manfaatkan kelebihan work from home ini dengan meningkatkan kualitas spiritual kita bersama dengan keluarga. Yang keempat ini, dengan adanya work from home ini banyak sekali bermunculan inovasi-inovasi, ya kan? Inovasi ada yang biasanya nggak pernah bikin logbook jadi bikin logbook, yang biasanya yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan sebuah instansi pemerintah atau instansi di mana kita bekerja atau organisasi dimanapun kita berada atau kita bekerja itu mengimplementasikan hal baru. Ini ada inovasi-inovasi di masing-masing organisasi di semua lini, baik itu di sektor manapun, itu ada inovasi-inovasi yang bermunculan. Dan tentunya solidaritas kita juga semakin kuat karena kita merasakan hal yang sama dan tantangan yang sama dan tujuan yang sama untuk memerangi penyebaran virus di Indonesia ini. Tentunya yang selanjutnya yaitu ketika kita bersama-sama, asas gotong royong itu justru malah terbentuk ya menurut saya. Gotong royong dari sisi keluarga, dari sisi tetangga, kita juga semakin tinggi kebersamaan kita. Terus ada misalnya sukarelawan, ya kan, ada sukarelawan yang untuk penanganan virus juga semakin tinggi karena solidaritas tadi, sehingga prinsip atau asas gotong royong yang selama ini kita agung-agungkan di negara kita itu justru ini menjadi kunci untuk keluar dari zona yang membelenggu kita saat ini. Yang terakhir, yang keenam, yaitu dengan adanya kita berada di rumah, kita itu tidak hanya membantu diri kita, keluarga kita, tapi kita juga membantu orang lain dan bangsa Indonesia sendiri, bangsa kita, untuk meredam penyebaran virus. Ya, kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh gubernur, apa yang disarankan oleh MUI, nah tentunya kita akan bisa jadi akan memperburuk suasana yang sebenarnya sudah bisa diidentifikasi dan sudah dibahas oleh semua pakar lah istilahnya. Ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu tentunya sudah dibahas dari semua aspek, baik itu dari sisi individu, dari sisi ekonomi, semuanya itu udah